Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita mempresentasikan materi tentang faktor daya, bagaimana konsep faktor daya, kemudian bagaimana perbaikannya, dan bagaimana simulasinya dengan menggunakan Simulink MATLAB. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depannya. Langsung saja kita lihat yang pertama tentang konsep faktor daya. Di faktor daya atau power factor dengan simbol cos V merupakan perbandingan antara daya aktif power dengan daya semu atau apparent power. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa daya listrik itu ada 3 macam. Ada daya semu, ada daya aktif, dan ada daya reaktif. Nah, jadi faktor daya itu perbandingan antara daya aktif dengan simbol P dengan daya semu yang disimbolkan dengan S. Nah, jadi persamaannya cos V itu sama dengan P per S, di mana daya aktif itu dalam satuan watt, sedangkan daya semu itu satuannya dalam volt ampere atau PA. Nilai faktor daya ini ditentukan oleh perbedaan sudut fase antara tegangan dengan arus. Jadi sudut fase itu adalah sudut antara gelombang tegangan dengan gelombang arus. Nah, ini V. Di mana sudut fase ini ditentukan oleh jenis beban yang digunakan. Nah, pada beban resistif dia sefase dengan sudutnya 0, sedangkan pada beban induktif dia tertinggal sudut gelombang arusnya, sedangkan pada beban kapasitif arusnya mendahului tegangan. Jadi nilai faktor daya itu ditentukan oleh jenis beban yang digunakan. Nah, faktor daya yang baik, yang ideal itu adalah 1, unity. Di mana dengan sudut 0, cos 0 itu adalah 1. Nah, apa kerugiannya faktor daya? Nah, faktor daya yang terlalu rendah akan mendapatkan penalti dari penyedia energi listrik atau di Indonesia PLN. Nah, faktor daya yang rendah akan meningkatkan nilai arus sehingga rugi dayanya menjadi besar. Nah, rugi daya yang besar akan memperbesar drop tegangan. Sekarang kita lihat karakteristik sudut fase tegangan dan arus berdasarkan jenis-jenis beban. Kalau pada beban resistor, antara arus dengan tegangannya itu sefase, tidak ada sudutnya, maka dalam kondisi ini cos V-nya adalah 1 dengan sudutnya 0. Pada beban induktor, arusnya tertinggal dari tegangan sebesar V. Pada induktor murni itu adalah sebesar 90 derajat. Jadi arusnya tertinggal sebesar 90 derajat pada induktor murni. Atau disebut juga dengan arus lagging dari tegangan. Nah, pada beban kapasitor, kebalikan dari beban induktor, di mana arusnya mendahului tegangan sebesar V. Kalau pada kapasitor murni, itu sudutnya itu adalah sebesar 90 derajat. Jadi arusnya mendahului atau leading sebesar 90 derajat. Nah, sekarang kita lihat faktor daya berdasarkan segitiga impedansi.
Ini adalah segitiga impedansi, di mana yang miringnya adalah impedansi dengan simbol Z, yang datar itu adalah resistansi dengan simbol R, kemudian yang tegaknya adalah reaktansi dengan simbol X. Reaktansi itu bisa reaktansi induktif dan bisa juga reaktansi kapasitif. Nah, rumusnya secara umum untuk impedansi Z itu adalah akar dari R kuadrat tambah X kuadrat, di mana R itu adalah Z cos Phi dan X adalah Z sin Phi. Berdasarkan persamaan ini, maka diperoleh faktor daya itu adalah cos Phi itu sama dengan resistansi per impedansi. Nah, itu faktor daya kalau ditinjau dari impedansi. Nah, sekarang bagaimana faktor daya kalau ditinjau berdasarkan segitiga beban atau segitiga daya. Nah, ini adalah segitiga daya, ini adalah daya semu yang miring ini dengan simbol S dengan satuan PA. Yang datar itu adalah P, daya aktif dengan satuan watt. Dan yang tegaknya adalah daya reaktif dengan simbol Q dan satuannya PAR. Nah, persamaannya S itu adalah akar dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Sedangkan P itu adalah S cos Phi dan Q adalah S sin Phi. Dan faktor dayanya itu adalah P per S, daya aktif per daya semu. Sekarang kita lihat persamaan daya untuk berbagai jenis rangkaian. Yang pertama untuk satu fasa, daya semu itu tegangan kali arus, V kali I. Sedangkan daya aktif itu V kali I kali cos Phi. Atau sama juga dengan I kuadrat kali R cos Phi. Atau sama juga dengan V kuadrat per R kali cos Phi. Sedangkan daya reaktifnya Q itu sama dengan V kali I sin Phi. Nah, untuk beban 3 fasa dalam hubungan bintang atau star, ya, konsep pertama itu untuk tegangan line to line itu sama dengan akar 3 kali tegangan fasa netral, PP. Nah, kan arus line itu sama dengan arus fasa. Nah, persamaan dayanya, S itu akar 3 kali PL kali IL atau sama dengan 3 PP kali IP. Sedangkan daya aktifnya akar 3 kali PL kali IL cos Phi. Sedangkan daya reaktifnya akar 3 PL kali IL kali sin Phi. Jadi kalau kita lihat, kalau parameternya yang digunakan adalah tegangan dan arus line to line, maka digunakan akar 3. Sedangkan kalau yang digunakan adalah parameter fasa netral, maka dikali 3. Nah, sebaliknya pada hubungan delta, VL-nya itu sama dengan VP. Kalau pada hubungan bintang, VL-nya sama dengan akar 3 VP. Nah, sebaliknya arus, kalau bintang IL sama dengan IP, tapi pada hubungan delta arusnya IL sama dengan akar 3 IP. Sedangkan persamaan dayanya sama. Kalau digunakan parameter line to line dikali akar 3, nah kan kalau parameter fasa netral kali 3. Nah, kalau daya aktif pakai cos Phi, sedangkan daya reaktif pakai sin Phi. Nah, bagaimana cara memperbaiki faktor daya? Ya, kalau kita lihat, penyebab faktor daya itu adalah beban reaktif, di mana kalau beban yang cenderung induktif, arusnya tertinggal dari tegangan, maka untuk memperbaikinya kita harus menginjeksikan daya reaktif yang berlawanan dengan daya reaktif beban. Kalau daya reaktif beban bersifat induktif, maka kita harus injeksikan daya reaktif kapasitif.
Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita lihat segitiga daya yang pertama ini ada S1, Q1, dan sudut fase pertama dan daya. Nah, kalau kita mau perbaiki dengan sudut fase yang kedua ini, dengan daya semuanya yang kedua ini, maka kita perlu menginjeksikan daya reaktif sebesar Q2 ini. Nah, berapa besar daya reaktif yang perlu diinjeksikan? Itu dapat dihitung dengan persamaan Q2 sama dengan P daya aktif kali tangin akos dari faktor daya yang pertama kurang tangin kali akos faktor daya yang kedua. Jadi ada faktor daya yang pertama, kemudian faktor daya yang ingin dicapai. Di mana faktor daya yang pertama itu P per S1, sedangkan faktor daya yang kedua itu adalah P per S2. Nah, perbaikan faktor daya dengan menggunakan kapasitor bank, artinya kalau bebannya cenderung induktif, kita bisa gunakan kapasitor bank untuk menginjeksikan daya reaktifnya. Berapa ukuran kapasitornya? Nah, untuk rangkaian satu fasa, ukuran kapasitornya dihitung dengan persamaan C sama dengan Q per 2VF P kuadrat. Ini daya reaktif yang dibutuhkan. F itu adalah frekuensi sistem, dan P itu adalah tegangan. Sedangkan untuk rangkaian 3 fasa hubungan bintang, ukuran kapasitor per fasenya itu sama dengan Q per 2VF PL kuadrat. Di sini digunakan parameter tegangan line to line. Sedangkan untuk hubungan delta itu sama dengan Q per 3 kali 2VF PL kuadrat. Jadi dikali 3. Nah, sekarang kita coba simulasikan perbaikan faktor daya dengan menggunakan Simulink MATLAB, di mana faktor daya yang diperbaiki adalah untuk sistem 3 fasa yang melayani beban motor dengan rating dayanya 37 kPa, tegangan line to line yang 400, dan motor ini dibebani sebesar 40%. Itu sebesar 100 Nm, yang frekuensi sistemnya 50 Hz. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk motor induksi ini, semakin kecil bebannya, maka faktor dayanya juga semakin rendah. Artinya motor ini akan memiliki faktor daya yang bagus ketika dibebani maksimum. Nah, sekarang kita lihat modelnya dalam Simulink MATLAB. Ya, ini adalah model sistem 3 fasa yang melayani beban motor. Ini bebannya di sini adalah berupa parameter torsi mekanik, di mana nilainya 100. Kemudian parameter motornya itu untuk tipe rotor sangkar 50 HP atau 37 kW, 400 volt 50 Hz, 480 RPM di model yang ini. Nah, di sini kita coba simulasikan pada kondisi ini berapa faktor daya dari motor ini. Kita jalankan. Yang dilihat di sini adalah parameter PQ, IRMS, sudut fase, dan faktor daya. Jadi kalau kita lihat, ini faktor dayanya hanya 0,66. Nah, kita lihat gelombangnya. Nah, ini gelombang daya. Ada daya semu, daya aktif,
dan daya reaktif. Jadi kalau kita lihat daya semuanya sangat besar sekali. Idealnya untuk faktor daya yang bagus itu antara daya aktif dengan daya semu ini mendekati sama. Sini pada kondisi ini arus bebannya sebesar 36 ampere. Ini nanti kita lihat kalau kita perbaiki faktor dayanya apakah arusnya akan turun. Nah, sudut fase yang dihasilkan, sudut fase antara arus dengan tegangan itu sebesar 48,3 derajat. Faktor dayanya 0,5. Sekarang kita coba perbaiki faktor daya dari motor induksi tadi dari 0,66 menjadi 0,95. Nah, dari hasil simulasi tadi diperoleh daya aktifnya 16.720 watt, sedangkan faktor dayanya 0,66. Nah, kemudian daya reaktif yang diinjeksikan untuk faktor daya 0,95 itu dihitung dengan persamaan tadi. Q2 sama dengan P tan kali cos omega 1 PF1 kurang tan tangen cos omega 1 PF2. Nah, dari persamaan ini diperoleh daya reaktif yang perlu diinjeksikan itu sebesar 13.520 watt. Ini untuk daya reaktifnya. Kemudian ukuran kapasitornya kalau kita buat dalam hubungan bintang itu diperoleh sebesar 0,27 milifarad. Sedangkan untuk kapasitor hubungan delta itu diperoleh nilainya sebesar 89 mikrofarad. Sekarang kita cobakan ketiga-tiganya. Pertama kita coba dengan menginjeksikan daya reaktif sebesar 13.520 var. Kita ambil model beban daya reaktif kapasitif. Nah, kita ambil model ini 3 fase seri. Nah, kita coba hubungkan. Nah, menghubungkan kapasitor ke sistem ini perlu daya aktif sedikit. Kalau kapasitor total dia nggak mau, kita masukkan parameternya. Tegangan lantulannya 400, potensinya 50. Untuk daya aktifnya ini kita buat 1, induktifnya 0. Kemudian daya reaktif kapasitifnya 13.520 sesuai dengan hasil perhitungan tadi. Nah, sekarang kita jalankan. Ini dapat kita lihat faktor dayanya sesuai dengan faktor daya yang kita targetkan, itu 0,95. Ini kita lihat dengan faktor daya 0,95 tadi, antara daya semu dengan daya aktif itu sudah mendekati sama. Ini daya semu dan ini daya aktif. Kemudian nilai arusnya ketika faktor dayanya naik itu turun menjadi 32 ampere. Sebelumnya itu adalah 36. Nah, jadi sebagaimana yang disampaikan di awal tadi bahwa faktor daya yang rendah itu akan menaikkan nilai arus. Dengan sudut fasenya di sini sudah turun menjadi 17,5. Ini faktor dayanya 0,95. Nah, ini cara yang pertama dengan memasukkan nilai daya reaktif secara langsung. Nah, sekarang kita coba dengan memasang kapasitor dalam bentuk hubungan bintang. Kita hapus, kita masukkan yang lain. Kita ambil ini.
kita ambil tipenya RC. Nah, resistansinya kita buat aja 1/3. Nah, sekarang kita coba masukkan nilai kapasitornya sesuai dengan hasil perhitungan tadi. Itu 0,27 milifarad. Kita buat dalam hubungan bintang. Ini kapasitor ini kita coba dengan menggunakan hubungan bintang. Nah, kemudian simulasikan. Dan ini hasilnya. Kita lihat faktor dayanya juga mencapai 0,955, sama dengan hasil simulasi yang kedua tadi. Ini grafik dayanya. Artinya dengan nilai kapasitor juga sesuai target. Sekarang kita coba dengan hubungan delta. Hubungan delta ini kita hapus dulu. Kita buat kapasitor dalam hubungan delta. Nah, ini kapasitornya dalam hubungan delta, nilainya sebesar 89 mikrofarad. Sekarang kita simulasikan. Nah, ini telah kondisi tunak, hasilnya tetap 0,95 sesuai dengan faktor daya yang diinginkan. Ini grafiknya sama dengan yang tadi. Ini artinya ada 3 cara untuk menentukan nilai kapasitor tadi. Kalau dalam bentuk hubungan delta seperti apa, dan dalam hubungan bintang seperti apa, dan kalau dengan induksikan langsung seperti apa. Nah, itulah simulasi perbaikan faktor daya menggunakan dan kapasitor untuk beban motor induksi. Dan video kali ini, tunggu video selanjutnya mengenai kualitas daya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen demi kemajuan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.